Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Chandra gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Anjar? Alhamdulillah baik. Deden? Alhamdulillah. Minggu kemarin kita udah kesepakatan bahwasanya kita hari ini akan diadakan pertemuan yaitu bimbingan kelompok. Begitu. Teman-teman masih ingat kemarin? Masih? Anjar masih ingat? Masih. Dede? Masih. Oke. Tadi telah melaksanakan kegiatan apa? Ya, Kalau Anjar? main HP aja. Main HP di rumah, tetap produktif ya. Ya. Kalau siapa? Dede? Rebahan aja. Rebahan. Rebahan di rumah istirahat ya, bukan rebahan. Kalau Chandra? Kalau saya habis bangun rumah. Bangun rumah, kerja berarti ya. Oke. Tetap semangat teman-teman di saat kondisi seperti ini. Kita tetap produktif diusahakan gitu ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok, yang mana pada kesempatan kali ini materi yang kita akan bahas yaitu tentang tujuan hidup atau purpose life. Tahu tujuan hidup? Belum tahu ya? Oke, nanti kita akan bahas tuntas di tahap selanjutnya. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Silakan Chandra. Oh iya, silakan Chandra. Sebelum melaksanakan sebuah bimbingan, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Chandra telah memimpin doa. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita agar kegiatan kita berjalan dengan lancar juga supaya efektif untuk kedepannya, kita kesepakatan saja kontrak dalam pertemuan kali ini. Teman-teman sepakat dalam pertemuan kali ini kita dalam waktu berapa menit? Ya, 1 kali 40 menit aja. 1 kali 40 menit. Kalau Dede? Sama. Oh ya, setuju, kita sepakati seperti biasa kita 1 kali 40 menit dalam pertemuan kali ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Oke, selanjutnya teman-teman sini seperti yang telah saya bicarakan di awal yaitu materi kita tentang tujuan hidup atau purpose life. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan kita dalam mengadakan bimbingan kelompok khususnya dalam materi ini untuk mengetahui tujuan hidup kita seperti apa, sampai kita menanamkan dan menetapkan tujuan hidup kita hidup di dunia ini seperti apa. Begitu. Tentunya kita juga selain menentukan tujuan hidup, kita juga akan membahas gimana sih cara menemukan dan menetapkan tujuan hidup kita. Gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, kita kesepakatan bersama untuk kegiatan selanjutnya supaya kita tetap istilahnya santai ya, nggak ada yang saya bimbingan takutnya saya ngungkapin masalah tapi kayak nanti yang lainnya tuh kayak takut ngebocorin ke yang lain tuh. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, makanya kita beri kesepakatan bersama ke teman-teman dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini. Kita kesepakatan bersama saja, diharapkan teman-teman untuk aktif, terbuka, dan tentunya saling menjaga rahasia. Ini termasuk ke dalam asas bimbingan dan konseling, yang mana ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kegiatan atau aktif. Nah, begitu. Teman-teman diharapkan untuk aktif, jangan sampai malu, grogi, dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke. Kalau misalkan saya tanya bimbingan kelompok, yes sukses, gitu ya. Yes sukses, gitu ya. Teman-teman paham? Paham. Gerakannya yes sukses, gitu. Oke. Bimbingan kelompok, Yes, sukses. Oke. Supaya teman-teman di sini nggak tegang, nggak malu gitu ya kan, nggak kayak gitu. Pokoknya teman-teman di sini rileks lah, dengan seperti biasanya teman-teman melakukan kegiatan belajar di rumah, meskipun belajarnya tidak di sekolah gitu kan. Nah, sekarang di rumah. Oke.
Untuk kegiatan selanjutnya, apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Sudah. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, di sini saya akan kita akan bermain game tentunya, bermain game. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain game dengan media yaitu bowling live. Nah ini sebelum kita melaksanakan game pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari game yang kita akan lakukan nanti. Nah yang pertama itu ada bola. Ini bola diibaratkan seperti kita, yaitu diri kita sendiri. Tuh. Selanjutnya ada bowling. Bowling yaitu dari angka 1 sampai 10. Nanti teman-teman bisa dibuka bersama dan bisa disusun bersama. Nanti dipandu oleh saya begitu. Kemudian nanti ada kertas dan ballpoint. Kita diskusikan jika sudah bermain game, nanti kita diskusikan di kertas yang telah disediakan. Selanjutnya kita presentasikan, kita bahas bersama dengan anggota yang lain. Ketika ada yang presentasi, dimohon untuk menyimak dan memberikan tanggapannya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, saya lanjutkan kembali bahwasanya dalam game ini teman-teman pernah bermain bowling? Belum pernah. Belum pernah. Nah, sekarang kita akan bermain bowling, tapi ini namanya bowling live. Jadi kalau yang pernah bermain bowling itu seperti kan mencuri poin, ini namanya kan mencuri poin. Jadi di setiap bowling itu ada poin-poin. Kalau misalkan semakin banyak yang runtuh itu semakin bagus. Nah, kalau ini bedanya itu ada nomornya. Nah, teman-teman, nomor ini mempunyai tujuan apa yang teman-teman diharapkan begitu. Jadi misalkan botol ini telah disusun seperti layaknya bowling. Nah, teman-teman menjatuhkan dengan bola ini misalkan 3 angka atau 4 angka. Nah, silakan teman-teman memilih satu angka di antara 4 atau 3 itu. Nah, memilih satu angka, kemudian jika sudah memilih, silakan pilih kartu yang telah disediakan oleh saya. Pilih kartu yang telah disediakan, kemudian bacakan apa yang terdapat pada kartu tersebut. Begitu. Paham? Oke. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan. Silakan. Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita bisa lanjutkan untuk bermain. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya bola ini ibaratkan kalian, yaitu masing-masing diri kalian. Bola ini, kemudian botol ini ibaratkan tujuannya ini kalian apa. Nah, alangkah baiknya sebelum kita main game ini, kita mengetahui cara menyusunnya bagaimana. Nah, saya keluarkan saja ini bowlingnya. Bowlingnya ini ada angka 1 sampai 10 yang mana diibaratkan tujuan yang ingin kalian capai. Nah, bola ini ibaratnya kalian ini bagaimana cara untuk menentukan tujuannya ini. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan menyusunnya dari angka 1, kemudian dilanjutkan angka 2, kemudian angka 3 sini sebelahnya, angka 4 sini, terus angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, 9 dan 10. Oke, kita sudah menyusun bowlingnya ini, kemudian kita mempunyai lintasan juga. Lintasan ini ibaratkannya jalan kalian untuk menuju tujuan kalian. Nah, ini kan ibaratnya kalian, ya kan.
kemudian lintasan ini ibaratnya jalan kalian untuk meraih tujuannya. Nah, tujuannya itu nomor 1, 2 sampai 10 itu. Nah, ketika kalian menjatuhkan bowlingnya ini, misalkan jatuhnya itu 3 bowling, nomor 2, 4, dan 6. Nah, kalian tuh milih salah satu, jangan tiga-tiganya boros namanya gitu kan. Nah, salah satu saja, misalkan nomor 2. Nah, nomor 2 itu isinya di kartu. Nih, di kartu ini ada apa nomor 2. Nah, silakan kalian bacakan dan kemudian yang lainnya menyimak begitu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup. Oke, tidak ada. Bagus, teman-teman memperhatikan berarti ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan ballpoint dan kertas. Teman-teman jika sudah mendapatkan kartunya, nanti teman-teman juga bisa menuliskan ada pertanyaan dari saya, bagaimana sih caranya misalkan Anjar mendapatkan materi tentang pengertian. Nah, pengertian itu bagaimana sih, apa yang maksud dengan pengertian tujuan hidup. Meskipun ada di kartu ini, tapi Anjar dengan pendapatnya sendiri, dengan idenya sendiri, dengan bahasanya sendiri, silahkan diberikan argumennya terkait tujuan hidup, apa itu namanya tujuan hidup gitu. Dan yang lainnya juga begitu. Ketika mendapatkan kartu, kemudian di situ ada materi dan ada pertanyaan, teman-teman silahkan dijawab dengan bahasa teman-teman sendiri, dituliskan di kertas yang ini. Oke, saya bagikan. Anjar, kemudian Deden, kemudian Chandra. Oke. Sebelum kita bermain bowling ini, tadi teman-teman bilang bahwasanya teman-teman belum pernah bermain bowling, hanya melihat di TV mungkin ya, di video YouTube atau di yang lainnya. Teman-teman belum pernah main bowling. Nah, alangkah baiknya kita contohkan terlebih dahulu. Teman-teman setuju? Setuju? Oke. Yang mau memberi contoh siapa? Oh, siap. Oke, saya. Kalau begitu, oke, kita rapikan lintasannya. Kita akan bermain bowling. Oke. Nah, ini bola ibaratnya diri kalian sendiri seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian kita akan bermain bowling dan tujuan kita harus mantapkan dulu, pilih nomor atau bowling yang kita akan tuju. Nah, oke. Bisa dengan gayanya sendiri, gaya teman-teman mau gini, mau gitu, mau ya gimana lah kalau bermain bowling ya kan, dengan gayanya seperti tengil, gaya apapun itu. Pokoknya yang penting tujuannya itu tercapai gitu. Oke. Teman-teman fokus, saya akan dengan gayanya bermain bowling pada umumnya, saya akan pilih nomor tidak kena. Oke. Diberi kesempatan 3 kali ya kalau misalkan tidak kena. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan jatuhnya 2 bowling itu, teman-teman pilih berarti nomor 4 dan 6. Di antara nomor 4 dan 6, teman-teman pilih nomor berapa? Misalkan nomor 6. Nah, silakan pilih kartu nomor 6. Oke. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Kalau paham, kita lanjutkan dengan bermain, teman-teman. Sudah siap belum? Siap. Oke. Kita home pipa aja ya. Iya, biar adil. Setuju sama Chandra. Oke, home pipa. Teman-teman pada main semua ya di sini bertiga. Oke, Bapak pengamatnya. Oke, home pipa Leo Gambreng. Chandra yang pertama. Kemudian yang kedua. Kemudian Deden. Oke. Berhubung Chandra yang bermain pertama, silakan untuk Chandra. Ingat ya, diberi kesempatan 3 kali lemparan. Kalau misalkan yang pertama gagal seperti yang tadi saya contohkan, maka bisa mengulang, berarti jatahnya 2 kali lagi. Oke. Silakan Chandra. Ya, 3 nomor itu 6, 8, dan 10. Oke. Sudah. Aku mulai lagi. Sudah. Oke, silakan.
boleh duduk dan nanti bagiannya Anjar kita bereskan lagi. Banyak ternyata. Silakan pilih, silakan. Wah, saya pilih nomor ini aja. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Chandra nomor berapa tadi? Nomor 6. Nih Chandra nomor 6. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Oke. Bagiannya Deden sekarang ya. Oke. Silakan Deden. Oke, Chandra Anjar boleh duduk. Oke. Wow, 4 dan 6. 6 udah tadi ya? Iya, Oke. berarti tinggal nomor 4. Berarti tinggal nomor 4. Silakan ambil kartunya nomor 4. Oke. Oke, mau bermain lagi atau sudah? Sudah. Oke, mantap sekali. Oke, teman-teman. Yang pertama silakan yang tadi bermain di awal. Selanjutnya berhubung tadi Chandra yang bermain pertama, silakan untuk Chandra untuk membacakan dan mempresentasikan kepada teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan nomor 4. Ya. Tujuan hidup manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hakikat wujudnya bahwa manusia adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dari lingkungan. Manusia pada mulanya tidak ada, kemudian ada. Adanya manusia bukan ada dengan sendirinya, tapi ada yang mengadakan. Yang mengadakan atau menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia dengan segala kelengkapannya. Manusia keluar dari rahim ibunya hingga masuk kubur. Bukan untuk bersenang-senang, tapi di sana ada perintah yang harus dilaksanakan. Ada larangan yang harus dijauhi dan ada peraturan yang harus ditaati. Poinnya, tujuan kehidupan manusia. Yang pertama, untuk merealisasikan diri menjadi semakin sempurna dan utuh. Yang kedua, untuk menjalani proses menuju hakikatnya. Kematian bagi manusia tidak diterima sebagai sesuatu yang wajar. Ketika seseorang menyadari kematian dirinya atau orang yang dikasihinya, ia buru-buru mengusirnya dari kesadarannya. Atau orang tidak mengusir dari kesadarannya tetapi membayangkan dengan penuh ketakutan. Manusia menolak kematian, padahal kehidupan setiap orang dengan pasti maju secara perlahan menuju kematian. Dalam sebuah perjalanan kehidupan, tidak ada yang selamanya baik atau bahagia. Pasti akan ada hal-hal buruk atau sedih dalam perjalanannya. Seperti yang dikatakan oleh Leslie, tidak ada apapun di dunia ini yang mampu untuk memenuhi hasrat manusia untuk mengalami kebahagiaan yang paripurna dan definitif. Karena kebahagiaan yang didapat oleh manusia akan senantiasa memudar dan hilang, sehingga menuntut pemenuhan kebahagiaan kembali. Maka tujuan hidup yang dirindukan manusia adalah kehidupan bahagia yang paripurna atau menjadi manusia seutuhnya. Oke, tepuk tangan untuk Chandra. Pada materi tersebut bahwasanya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup tadi Chandra telah mempresentasikan bahwasanya tujuan hidup manusia itu ada bahagia dan sedih. Nah, gimana sih caranya kita memanage diri kita di saat kita bahagia? Apakah kita lupa kepada siapa yang mencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengalami kesedihan, apakah kita ingat kepada Allah, apakah kita frustasi, apakah kita kecewa dengan ukur akan nikmatnya gitu. Nah, tentunya pada hakikat manusia itu, tujuan hidup manusia itu merealisasikan dan menjadi manusia yang seutuhnya. Seutuhnya itu seperti apa? Nah, seperti yang tadi saya presentasikan. Nah, seutuhnya itu bisa menjauhi larangannya dan mentaati segala perintahnya. Nah, tepuk tangan sekali lagi untuk Chandra. Poin-poin yang tadi silakan ditulis Chandra. Jika nantinya kita akan recall lagi poin-poin itu, dan supaya teman-teman juga bisa
jelas. Menurut Bastama, dari 5 metode yang digunakan dalam menunjukkan pentingnya menemukan dan menetapkan makna dan tujuan hidup yang jelas, yaitu Erviana 2013. 1. Pemahaman pribadi dan mengubah sikap. Manfaat dari metode ini adalah untuk mengenali keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan pribadi, menyadari keinginan dari masa kecil hingga sekarang, serta memahami kebutuhan-kebutuhan apa yang mendasari keinginan-keinginan itu, merumuskan secara lebih jelas dan nyata hal-hal yang diinginkan untuk masa mendatang, serta menyusun rencana secara realistis untuk mencapainya. 2. Bertindak positif. 3. Pengakraban hubungan. Pengakraban hubungan yaitu berusaha untuk menjalin hubungan akrab seseorang pribadi dengan pribadi yang lainnya, sedemikian rupa sehingga dihayati sebagai hubungan dekat, mendalam, saling percaya, dan saling memahami. 4. Mendalam trinilai. Trinilai di sini adalah pemahaman nilai-nilai kreatif, yaitu dengan memberikan sesuatu yang berharga bagi kehidupan, pendalaman nilai-nilai penghayatan berkaitan dengan individu, mencoba memahami, meyakini, dan menghayati berbagai nilai yang ada dalam kehidupan, seperti keindahan, kebijakan, keimanan, kebajikan, dan cinta kasih. 5. Ibadah. Ibadah dalam pengertian umum adalah segala kegiatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dan mencegah diri dari hal-hal yang dilarangnya menurut ketentuan agama. Sedangkan dalam pengertian khusus, ibadah adalah ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui cara yang diajarkan dalam agama. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Anjar. Oke, pada kesempatan tadi Anjar memberikan penjelasan bahwasanya kita sebagai manusia itu harus bernilai. Nah, bernilai di sini tentunya bermakna untuk sesama. Kemudian kita juga bisa bergaul dengan pribadi yang lainnya. Kemudian beberapa tadi ada trinilai juga, ya kan? Nah, maksud dari bermakna kemudian menjadi bisa bergaul dengan pribadi yang lainnya itu bahwa kita makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain juga. Nah, kita tidak harus individualis atau egois terhadap diri sendiri, bahwa kita mampu, pasti kita juga pasti membutuhkan orang lain karena kita diciptakan itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain, tidak bisa sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anjar, tepuk tangan. Selanjutnya silakan untuk Deden lebih ringkas lagi tentunya. Oke, saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ciri-ciri manusia seutuhnya yang berfungsi secara ideal. Kemudian menurut Frensky, ciri-ciri manusia seutuhnya berfungsi secara ideal. 1. Mencapai penghayatan yang penuh tentang makna kehidupannya. 2. Bebas memilih dalam bertindak. 3. Bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala tindakan. 4. Melibatkan diri dalam kehidupan bersama orang lain. Setiap individu manusia pasti sangat ingin mempunyai makna dalam hidupnya agar senantiasa dapat menjalani kehidupannya dengan tertera. Menurut Frankly, karena keinginan terbesar manusia adalah berjuang untuk menemukan makna dalam hidupnya yang merupakan menjadi motivator utama dalam hidup manusia. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan, Deden. Pernyataan bagus juga tadi, bahwasanya setiap manusia itu harus berjuang menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Makna hidup yang sesungguhnya itu berarti kita bisa kaya hati, bukan secara materi saja, tapi kaya hati juga bisa merasakan dan mengimplementasikan makna hidup itu seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada yang mau memberi tanggapan satu sama lain dari yang materi yang dipresentasikan? Oke? Iya, menurut saya cukup lah. Cukup, Dede? Cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita bereskan lagi. Teman, kita telah bermain game, tentunya sangat asik, ya kan? Asik. Oke, ini tentunya
pembelajaran buat kita bahwasanya bowling life ini gimana sih cara kita untuk menentukan tujuan hidup kita. Kemudian tadi telah dibacakan oleh dan dipresentasikan oleh Deden ciri-cirinya, kemudian cara menemukan dan menetapkan tujuan hidup kita seperti apa. Nah, kemudian teman-teman di sini silakan untuk menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada kesempatan tadi. Silakan yang mau menyimpulkan. Silahkan Chandra. Chandra, ya Chandra silakan mungkin, atau Anjar atau Deden. Chandra mungkin. Oke, saya akan menyimpulkan. Ya, menyimpulkan ya sedikit mungkin ya terkait materi yang tadi. Ya, silakan. Kalau untuk materi yang tadi Bapak sampaikan, Ya. menurut saya bagus untuk kita mengenai tujuan hidup. Jadi kita tahu tujuan hidup kita itu harus ngapain ya. Terutama tujuan hidup kita harus menjauhi larangannya, menjalankan sebuah perintah-perintahnya. Pertama kita harus taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, sebagai makhluk hidup begitu kan. Oke, ada lagi? Ya. Ada yang mau menambahkan? Anjar Ya, mungkin? kalau menurut saya kesimpulannya untuk tujuan hidup kita itu harus saling berkomunikasi antara satu sama lain, pribadi dengan pribadi dengan kelompok, dan harus taat kepada yang maha kuasa untuk agama masing-masing. Yang penting harus bisa konsisten bertanggung jawab akan tugas yang telah diberikan kepada kita, dan harus selalu bersikap jujur. Yang terpenting itu yang menurut saya sih itu aja. Oke, tepuk tangan untuk Anjar. Selanjutnya, Dede mungkin cukup. Oke, terima kasih teman-teman telah memberikan tanggapannya terkait kesimpulan. Selanjutnya silakan memberikan pesan-pesan atas kegiatan yang telah kita laksanakan, kegiatan yang kita lakukan tadi. Silakan masing-masing dari pesannya mungkin ya, pesannya menarik, kemudian pesannya jadi adakan lagi, kemudian di tempat yang lain suasana yang beda, misalkan di halaman, di hutan, kemudian di tempat-tempat yang lain lah, atau di taman kanak-kanak yang mungkin teman-teman bisa mengenang masa kecilnya atau gimana. Silakan dari mulai siapa dulu? Ya, silakan. Kesannya dulu mungkin. Kesan-kesannya adalah untuk kita harus tahu bagaimana itu tujuan hidup. Kesannya Seperti kita seperti sudah mengetahui gitu ya, mengetahui tujuan hidup kita, dan apa yang kita senangi dalam tujuan hidup itu harus kita singkatkan gitu ya. singkatkan. Oke, Cukup. pesannya mungkin Pesannya diadakan lagi atau gimana? adalah Diadakan lagi kegiatannya. Kita harus adakan kegiatan-kegiatan Yang ini lagi kayak gini biar yang bermanfaat lah gitu lah. Oke, cukup. Oke, selanjutnya Ya, menurut saya kesan untuk tujuan hidup ini cukup menarik lah. Bisa mulai kesan bimbingan kelompok, kesan kita berkumpul menarik, menurut saya menarik. menarik, kemudian Bisa mencari tahu dan mengetahui tentang informasi yang kita adakan tujuan untuk di masa depan yang akan datang, dan sekiranya harus diadakan seperti ini lagi di tempat yang berbeda, suasana yang beda gitu ya. Iya, suasana yang berbeda, Ya. serta anggota yang Banyak gitu ya. banyak lah, agak berbeda dan Ya yang ini aja gitu ya. Ya khususnya ada yang Awad atau yang Putri, biar teman-teman juga pada semangat ya kan. iya pasti itu. Tuh, kemudian ada lagi? Ya cukuplah. Cukup. Oke, terima kasih Anjar. Kemudian selanjutnya Sandra. Diadakannya bimbingan ini menarik. Menarik. Semoga pertemuan selanjutnya bisa menambah lagi. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah memberikan tanggapannya terkait pesan-pesan. Bapak senang di sini tentunya. Kemudian teman-teman pada kesempatan kali ini harapannya teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian kedepannya kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi, yaitu tentunya materi tentang interaksi, meningkatkan interaksi sosial. Nah itu sangat menarik sekali, kita kupas, kita
kita gali bersama dengan media yang berbeda. Tentunya teman-teman kita bahas dan kupas bareng. Semoga teman-teman juga bisa mengimplementasikannya. Oke, selanjutnya waktu tak terasa kita sudah 40 menit berlangsung dalam kegiatan ini. Alhamdulillah kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.